Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati, Bapak serta Ibu, dosen jajaran Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang saya hormati, moderator, panitia penyelenggara, para narasumber lainnya, dan seluruh panitia seminar yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam seminar yang sangat penting ini. Tema yang diangkat hari ini itu tentang minimnya literasi keuangan syariah. Ada beberapa isu yang relevan mendesak yang sama-sama perlu kita bahas. Hadirin yang saya hormati, keuangan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Namun kenyataannya kita hadapi menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan literasi keuangan. Dari Otoritas Jasa Keuangan, pada survei literasi keuangan syariah, terakhir menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah hanya berkisar di angka 9 hingga 10%. Ini artinya sebagian besar masyarakat belum memahami konsep dasar keuangan syariah, apalagi memanfaatkannya secara optimal. Nah, ini juga yang menjadi salah satu faktor mengapa bank-bank konvensional lebih maju dibandingkan bank-bank syariah. Bank syariah seperti BSI, Bank Muamalat, dan serta syariah-syariah yang lain itu mungkin dikarenakan masih minimnya literasi masyarakatnya. Apa sih itu tuh literasi keuangan tuh gimana sih caranya memberikan literasi kepada masyarakat tuh biar masyarakat tuh paham nih bahwa ada yang sesuai syariat Islam tapi mereka masih bisa menggunakan keuangannya gitu. Gimana sih konsepnya keuangan syariah itu? Apa saja sih? Nah, mereka itu masih belum mengetahui apa itu keuangan syariah. Nah, mengapa literasi keuangan syariah masih sangat rendah? Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada kurangnya edukasi yang terstruktur. Jadi, pendidikan tentang keuangan syariah belum menjadi bagian utama dari kurikulum kurikulum pendidikan formal. Jadi, dalam pendidikan formal itu hanya ada literasi bagian keuangannya saja. Tapi sebagian keuangan syariah itu masih sedikit diberikan pengetahuannya. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, goror, dan maisir, dan itu tuh masih banyak dipraktekkan di masyarakat setempat seperti itu. Nah, yang kedua itu apa sih yang membuat literasi itu kurang? Yang kedua itu minimnya promosi dan kampanye efektif gitu. Jadi lembaga keuangan syariah masih kurang aktif dalam melakukan kampanye literasi keuangan yang masif gitu. Sebagian besar kampanye bersifat umum dan tidak mentargetkan segmen masyarakat tertentu sehingga pesannya tidak disampaikan dengan baik. Jadi eh, lembaga keuangan syariah ini baik secara bankersnya atau baik dari atasnya itu masih belum memberikan edukasi yang atau promosi yang efektif gitu, kayak ada kampanye nih ngadain tentang edukasi keuangan, literasi keuangan syariah itu emang kayak gimana, dikupas dari benar-benar prinsipnya itu seperti apa. Nah, mereka itu belum kepada sampai di situ sehingga mereka itu belum mencapai pesan yang disampaikan kepada masyarakat tuh belum paham gitu, sehingga masyarakat tuh kayak ini masih apa sih gitu kan, keuangan syariah tuh gimana sih konsepnya, apa sih itu goror, apa sih itu maisir, apa sih itu riba, kayak gitu kan. Bahkan mereka saja tuh tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti apa itu arti riba secara islami, bahkan secara istilah pun mereka tidak tahu riba itu apa, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada mengenai pandangan yang keliru tentang keuangan syariah. Jadi banyak masyarakat yang menganggap bahwa produk keuangan syariah itu mahal, itu rumit, atau sama saja dengan produk konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan belum mampu menghilangkan persepsi mereka yang tentang keliru tentang keuangan syariah itu. Jadi kayak, sama aja di bank syariah juga masih dapat pakai bunga, tak sama aja di bank syariah juga sama-sama bisa pinjam uang, sama aja kayak di bank konven. Tapi ternyata itu kan beda, benar-benar konsep itu kan sebenarnya benar-benar sangat beda sekali. Sama-sama ada bunganya, tapi bukan disebutnya bunga kalau misalnya di bank syariah itu. Adapun untuk penitipan kayak gadai kayak gitu itu maksudnya kepada penyimpanan jasa. Jadi uang itu bukan merger atau bukan bunga. Nah, yang terakhir, apa sih yang menjadi faktor literasi itu masih rendah? Yang kamu itu ada akses informasi yang masih terbatas. Jadi, informasi tentang keuangan syariah itu memang seringkali sulit diakses, terutama bagi masyarakat yang masih terpencil ya. Tidak semua lembaga keuangan syariah memiliki jangkauan yang luas, baik secara fisik maupun digital. Nah, untuk secara digital mungkin sudah banyak ya untuk
jurnal atau web-web yang membahas tentang keuangan syariah. Nah, secara fisik memang belum banyak tentang keuangan syariah itu yang masuk kepada pelosok-pelosok di suatu daerah itu. Nah, nah untuk seperti ini apa nih dampaknya? Pasti dampaknya banyak banget dong, apalagi bagi masyarakat dan ekonomi. Terutama kan kalau di Indonesia ini kan kita memang mayoritas Muslim ya, jadi memang sangat berdampak kepada keuangan di Indonesia ini. Nah, untuk dampaknya apa sih? Kalau untuk kita sendiri, apa sih dampaknya? Masyarakat lebih banyak memilih keuangan konvensional tanpa mengetahui alternatif syariah yang mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Karena kan memang di Indonesia yang seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia itu lebih dominan sama orang-orang Muslim, ya gitu kan. Jadi sehingga mereka itu lebih milih kepada konvensional. Nah, gimana nih bagi ekonomi syariah dengan literasinya masih rendah itu apa sih dampaknya? Yaitu penghambat utama pertumbuhan industri keuangan syariah. Jadi untuk jika semakin rendah literasi keuangan syariah itu, maka kan masyarakat juga akan lebih banyak menggunakan produk konvensional sehingga pertumbuhan industri keuangan syariah itu akan terus menurun. Nah, ini juga berdampak pada terbatasnya kontribusi keuangan syariah terhadap perekonomian nasional seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai minimnya literasi keuangan syariah di Indonesia ini. Untuk para peserta mungkin ada yang bisa menjawab atau ada yang bertanya, boleh banget dipandu nanti sama moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi